Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat jumpa dengan Biangala Pagi hari ini. Saya bersama Anda semuanya di acara Biangala Pagi YouTube Medina 105,3, dan narasumber ini yang tidak asing ini salah satu sahabat saya yang sudah lama gak ketemu-temu, namanya Ibu Nia Purnamasari, sarjana ekonomi. Beliau ini adalah penanggung jawab dari asuransi Jasara Harja. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam, Kang Zaki. Sehat. Aduh, sekolah teh mau deui. Aduh, Neng Nia, ini kan asuransi Jasara Harja ini kenapa hubungannya dengan Samsat? Itu hanya asuransi di bawah Samsat atau hanya BUMN? Tolong jelasin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sapanya Mitra Insan Medina. Insan Medina. Iya. Ya, selamat pagi Insan Medina. Perkenalkan, saya Nia Purnamasari. Saya Jasara Harja, cabang Tasikmalaya, perwakilan Garut. Cabang Tasik. Jangan Garut teh di bawah cabang Tasikmalaya. Ya. Pusatnya Tasik ya. Tasikmalaya. Tasik. Ya. Bisa jelaskan asuransi Jasara itu? Jasara Harja ini merupakan badan usaha milik negara yang diberikan amanah untuk mengelola dana sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan untuk asuransi atau santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan, baik itu korban luka-luka ataupun korban meninggal dunia, begitu Kang Jaki. Nah, kenapa kami ada di kantor Samsat? Karena pada saat masyarakat dan Insan Medina membayar pajak kendaraan bermotor, itu sudah otomatis di STNK membayar asuransi Jasara Harja. Itu berapa persen itu? Kenapa? Berapa persen? Untuk motor itu 35.000 per tahun, betul. Kalau untuk mobil 143.000 per tahun. Jadi pada saat bayar itu masyarakat sudah include dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu STNK 5 tahun sekali atau setahun sekali? 1 tahun sekali. Bayar pajak pajaknya 1 tahun sekali ya. Otomatis bayar juga asuransi kan? Jadi kalau kita lihat di STNK di lembar pajak itu yang pertama ada PKB. PKB itu pajak kendaraan bermotor, izin. Nah, yang kedua di sana ada SWD KLEJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itulah yang kami kutip dan kumpulkan, kami kelola untuk memberikan santunan meninggal dunia ataupun pembayaran biaya rumah sakit bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Baik, selamat pagi. Ini syarat-syaratnya apa nih untuk mendapatkan klaim asuransi itu? Bila kita, mohon maaf nih, prosedur mungkin yang prosedurnya apa nih? Silakan. Ya, untuk yang pertama kali dan yang jadi kunci adalah masyarakat jika ada kejadian laka lantas maka diharuskan melaporkan ke pihak yang berwajib. Di sini adalah Polres ya, Polres Garut di unit Gakum Kang Jaki. Di Polres Garut ya. Terus di unit Gakum penegakan hukum atau yang kita kenal dulu itu adalah unit laka lantas. Laka lantas ya, betul. Jadi tahap pertama adalah melaporkan kejadian laka lantas ke unit Gakum Polres Garut. Kemudian dari situ kan terbit laporan polisi ya. Ya, betul. Nah, dari laporan polisi ini nanti kita by system dari kepolisian ini masukin laporan ke IRMS namanya. IRSMS, lalu nanti laporan polisi ini masuk ke sistem Jasara Harja. Dari situ kita untuk korban luka-luka kita bisa terbitkan guarantee letter atau yang kita familiarnya surat jaminan. Surat jaminan ya, seperti contoh dengan Rumah Sakit Medina. Kita kan sudah ada MOU, jadi jika ada pasien laka lantas di sini dan memang terjamin. Jadi ada yang terjamin, ada yang tidak terjamin ya. Nah, jika yang terjamin ini, pengertian terjamin tidak terjamin seperti apa? Nah, oke, betul. Jadi ada 2 ruang lingkup jaminan Jasara Harja. Yang pertama adalah terjamin dan yang tidak terjamin. Di sini kecelakaan apa yang terjamin oleh Jasara Harja? Yang pertama adalah kecelakaan 2 kendaraan. Misalnya kendaraan motor dengan mobil kecelakaan, ataupun motor dengan motor mobil dengan motor, ataupun pejalan kaki ketabrak kendaraan bermotor. Kita nyebrang, ketabrak. Ketabrak. Klaimnya gimana klaimnya? Nah, klaim
tadi yang Yang tadi udah yang kumpul tidak skala lantas, terjaminnya belum nih. Tidak, oh ya tidak terjamin. Nah, yang tidak terjaminnya. Tadi penyeberang jalan ataupun pejalan kaki ya di pinggir tertabrak kendaraan bermotor itu kita bisa jamin. Nah, gimana yang tidak terjamin? Nah, yang tidak terjamin ini seperti kecelakaan tunggal. Seperti motor menabrak pilar, pohon, ataupun misalnya mobil menabrak jembatan. Nggak masuk itu ya? Itu tidak di luar jaminan jasara harja. Mungkin bisa yang diproses terjamin dengan itu yang ketabrak gitu. mohon yang ada lawan. Oh iya betul. Iya, Atau ngadu mobil gitu tabrakan itu terjamin. Yang tidak terjamin itu perorangan. Yang tidak terjamin itu kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal kan? Tapi di sini kita harus garis bawahi ada kecelakaan tunggal juga yang terjamin oleh jasara harja, Kang. Contohnya gimana? Contohnya adalah kendaraan umum, angkot kecelakaan tunggal, elep, bis, kereta api ataupun pesawat terbang. Nah, kenapa kendaraan-kendaraan umum tadi itu meskipun kecelakaan tunggal kita dapat jamin karena di sini ada namanya selain SPDKLEJ ada namanya IWKBU, iuran wajib kendaraan bermotor umum. Oh iya. Ya, jadi itu uang dikutip dari penumpang dikumpulkan oleh pengusaha otobus PO ya. Nah, nanti disetorkan ke jasara harja setiap tahun berbarengan dengan pembayaran pajak dan SPDKLJ tadi. Sama juga ya. Jadi untuk kecelakaan tunggal kendaraan umum itu dapat diproses jasara harja. Dapat juga diproses ya. Ya, untuk kecelakaan tunggal kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan pribadi kecelakaan tunggal tidak bisa. Oke, dari 934 berapa untuk kecelakaan tunggal dan juga tolong dijelaskan juga dananya, prosedurnya gimana katanya. Oke. Tadi untuk kecelakaan tunggal sudah saya jelaskan ya. Sekarang ini untuk prosedur. Nah, prosedurnya ya. Iya. Tadi ke Laka Lantas kan begitu. Ya. Nah, tadi kan sudah lapor ke pihak berwajib ya, Laka Lantas. Kemudian terbit laporan polisi. Dari laporan polisi ini kita bisa menyimpulkan apakah ini tuh terjamin atau tidak terjamin. Nah, kami di sini petugas jasara harja tentu juga sebelum menerbitkan surat jaminan ini kita ada proses survei terlebih dahulu. Survei ke TKP. dulu ya. Iya, survei ke TKP, ada laporan. Jika ada korban di rumah sakit juga kita visit ke rumah sakit. Ya. Kita berkunjung langsung. Kita berkunjung juga menjenguk orang yang kecelakaan. Nah, dari situ nanti langsung kita proses surat jaminan untuk pembayaran luka-luka ke rumah sakit. Jadi untuk pasien Laka Lantas di sini tidak perlu membayar ke rumah sakit. Nah, untuk maksimal biaya perawatannya adalah 20 juta kan. 20 juta ya. Betul. Kita Untuk akan rumah sakit. mendapat bayaran 20 juta. 20 juta. Maksimal dan Untuk kecelakaan lalu lintas korbannya luka-luka. Tapi ini tidak kita bayarkan ke yang bersangkutan. Tapi kita bayarkan ke rumah sakit. Jadi sesuai dengan billing. Obat ya, pengobatan. Iya, jadi kita sudah tersistem dengan rumah sakit. Nanti begitu datang pasien, kita juga ada grup WA Forum Laka Lantas. Jadi memudahkan gitu bagi rumah sakit, bagi Gakum, bagi jasara harja untuk berkoordinasi di sana gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada seperti contoh ada korban ke rumah sakit, nanti pihak rumah sakit mengedukasi kepada pihak keluarga korban untuk melapor dulu nih ke pihak Gakum. Betul. Lalu dari jasara harja ada informasi dari pihak Gakum, tentu dari rumah sakit juga ada informasi ke kami. Nanti setelah proses yang tadi kami terbitkan surat jaminan, nah pasien ditindak, kemudian pulang. Habisnya berapa sesuai billing, nah nanti kita bayarkan ke pihak rumah sakit. Tadi maksimal 20 juta. Untuk yang luka-luka. Kalau yang meninggal gimana? Kalau korban kalau meninggal? Yang meninggal, sebentar. Kalau yang tadi 20 juta ini gimana kalau misalnya masih ada sisa nih? Dari 20 juta. Nah, itu setelah korban pulang dari rumah sakit bisa dipakai untuk kontrol berikutnya. Gitu. Pada intinya tidak memberikan uang kan, tapi hanya pengobatan jadi sampai sembuh ya gitu kan. Jadi tidak ada cashback lah istilahnya gitu ya ke pasien atau keluarga, tidak ada pembayaran langsung. Nah, bagaimana untuk yang meninggal dunia? Nah, untuk yang meninggal dunia nilai santunan yang kami berikan adalah 50 juta. 50 juta untuk, tapi kan tidak berupa uang juga kan? Berupa uang. Berupa uang. Ini, iya. Kalau kecelakaan itu kan pengobatan sifatnya. Kalau yang meninggal dunia? Yang kecelakaan biasa. Kalau yang kecelakaan biasa, itu kan yang luka-luka pengobatan sampai sembuh kan? Biaya rumah sakit ya, tapi kita maksimal 20 juta. Maksimal 20 juta. Jika pasien ini punya BPJS ya, kan kalau operasi
fraktur itu kadang kan lebih dari 20 juta Betul, ya. lebih 20 juta tuh. Iya pasti. Nah itu nanti bisa dilanjut dengan BPJS, karena BPJS. penjamin pertama untuk korban laka lantas adalah Jasara Harja, Jasara kedua Harja, adalah BPJS. BPJS, ya gitu. betul. Nah kalau yang meninggal gimana? Nah, kalau untuk yang meninggal dunia kita kasih santunan tadi 50 juta. Kepada siapa kita kasih? Nah, di sini ada namanya ahli waris, Kang Jaki, izin. Ahli Waris korban kecelakaan kalau lalu yang lintas. korban meninggal dunia. Ahli waris ini siapa? Yang pertama duda atau jandanya, kemudian anak kandung dan orang tua. Yang sah ya, dibuktikan dengan dokumen yang resmi gitu. Jadi kami dari pihak Jasara Harja melakukan jemput bola, survei langsung ke rumah yang bersangkutan, ke rumah langsung duka. ya. Iya betul. Jadi keluarga tidak perlu mendatangi kami Jasara Harja. Jadi kami yang akan datang langsung Akan ke datang rumah. ke rumah. Gitu. Tapi kan misalkan Garut jauh sekali, nah ada 42 kecamatan, gimana caranya? Langsung ke lokasi kan jauh, misalkan gabung pulang Mekar Mukti gitu, nggak apa-apa? Kita datangi. Datang aja? Iya betul. Iya, itu 50 juta itu untuk cairnya melalui rekening Iya, ahli melalui waris. rekening ahli warisnya. Tapi harus dibuktikan bahwa dia ada ahli waris kan Iya untuk betul. ya. Tadi dengan dokumen misalnya Dokumen kan? suami atau istrinya Istri, ya itu ya. kita lihat dari dasarnya adalah buku nikah. Buku nikah, kemudian di kartu keluarga kita lihat kalau udah keabsahannya betul. Nah, kita proses santunannya melalui rekening. Melalui rekening, jadi tidak ada secara tunai, tidak ada kita ngasih langsung gitu ya, cashless semua, jadi kita tidak berhubungan dengan uang gitu. Kalau kecelakaannya Bang tanyain dong 93, kalau kecelakaannya tidak ketahuan polisi katanya tidak dilaporkan. Kan enggak juga, kalau tidak dilaporkan gimana? Jadi begini, Korban kenapa? tabrak lari tidak ketahuan kan? Jadi begini, kalau misalnya korban kecelakaan tidak lapor ke pihak polisi, ya kita tidak bisa menyimpulkan apakah memang betul ini korban laka lantas atau mungkin korban lainnya gitu. Makanya tidak dari ada laporan alat buktinya, tidak ada alat laporannya. bukti. Makanya kita yang sah, dokumen yang sah yang kita pakai sebagai dasar itu adalah laporan kepolisian. Di sana ada kesimpulan ini kecelakaannya seperti apa. Sekalipun kecelakaan tabrak lari, kita juga ada beberapa yang kita proses sesuai dengan laporan dari pihak kepolisian. Oke, ke TikTok saya dari Dewi Sartika, bagaimana kalau ke korban terjun ke jurang, bus semuanya meninggal, apakah mendapatkan juga klaim asuransi? Bis ya tadi ya. Bis ya tadi. Nah, banyak kejadian nih bis. betul. Jadi Itu kita bisa harus, nggak? Tapi banyak korbannya. Ya, kita harus lihat dulu di sini apakah bisnya ini bis resmi atau tidak. Misalnya tadi bis resmi itu bis plat kuning ya. Oh iya iya. Nah, plat kuning. Kemudian apakah di sana bis ini membayar iuran wajib IWKBU-nya? Nah, jika misalnya ini bisnya resmi terdaftar, kami bisa bayarkan. Kalau resmi bisnya kan, Iya. kalau bis pengusaha yang resmi gitu Nah, ya. mohon. Kalau misalnya bisnya seperti misalnya pariwisata dan dia tidak membayar IWKBU. Oh iya. Nah, itu masuknya laka tunggal kategorinya. Jadi Laka nggak bisa tunggal, kita nggak bisa, proses. ya. Tapi kalau kendaraan umum tadi seperti contoh Karunia Bakti mungkin misalnya ya. Terus terjun ke jurang, korbannya banyak. Itu bisa kita jamin. Terdaftar kan dia? Terdaftar. Kalau tidak terdaftar perusahaannya nggak bisa Tidak otomatis. bisa, Nah iya. itu ya jadi penjelasannya tergantung daripada perusahaannya, bisnya terdaftar tidak itu. Iya. Kerjasama nggak dengan Resmi atau tidak? resmi gitu. tidaknya Iya. ya. Kadang kan Ya. ada yang bis-bis yang Betul Itulah juga yang ya. tidak sesuai Tidak dengan sesuai ketentuannya. ketentuan, jadi melanggar ya. Iya, Oke. betul. Assalamualaikum 658 Bang, upami kecelakaan orang tidak punya SIM kendaraan blong, nah kenging Jasara aja nggak Bu? Ini tidak punya SIM pelanggaran kendaraan blong. Sulit juga ini, bagaimana ini? Ini ada dua kategori mungkin ya. Jadi yang pertama saya tindak lanjut dari kendaraan blong. Kendaraan blong Banyak ini kan, kejadian ini kendaraan ya, blong. berarti kan ini tidak punya surat-surat mungkin ya. Nah, kita harus lihat dulu apakah ini kendaraan sebagai penyebab atau terlibat Iya. atau Yang terdampak gitu yang ya, menyebabkan korban ini gitu yang ya. korbannya. Nah, kalau misalnya kendaraan ini sebagai penyebab, nah ini kan kita harus membayarkan kepada korban ya. Pada dasarnya Jasara Harja itu pihak ketiga Kang Jaki. Betul. Jadi kita membayarkan SWDK LEJ ini untuk korban kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan kita, bukan untuk pribadi kita sendiri. Iya kendaraan kita Nah, ya. jadi kalaupun misalnya sebagai kendaraan penyebab dan ini blong, mohon maaf kita tidak bisa bayarkan karena
tadi dasarnya kita membayarkan itu dari sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan dari SWDKLJ yang tiap tahun kita registrasi di kantor Samsat. Kalau misalnya tidak teridentifikasi, tidak terregister lah ya. Ini mau ya susah. Bata ke ulang-ulang arwah takut gue bingung jadi dia udah bukti tidak terdaftar kan? Yang tidak sulit terdaftar. Kalau KTP-nya SIM-nya gimana nih? SIM-nya juga. Nah, kalau SIM ini nanti memang itu kan proses dari pihak kepolisian. Tidak punya SIM ini gimana nih? Nah ya, mungkin nanti kan itu awalnya dari pihak kepolisian dulu ya. Jika misalnya memang tetap terbit laporan polisi, yang bersangkutan korban tidak punya SIM. Nah, kita kan asuransi milik negara. Ya betul. Jadi memang kita juga ada sisi kemanusiaan lah Jaki. Tetap kami proses, di samping itu kami edukasi. Jadi misalnya kan tidak punya SIM Bu. Tadi misalnya nggak punya SIM. Nah kita proses jasa harjanya, tapi tolong nanti dipenuhi SIM-nya gitu. Jadi tolong taat aturan juga gitu, masih tetap bisa kita proses. Bisa seperti proses. tadi untuk kendaraan, bagaimana misalnya kendaraannya pajaknya telat misalnya ya. Yang itu gimana kalau pajaknya telat? Kan ada nih yang nggak patuh pajak misalnya gitu ya. Nah, bukan telat Bu, siapa tahu kita bayar pajak. Bayar gitu ya. Cilaka Cilaka. Gimana dia gitu. dapat asuransi nggak itu? Ya, insya Allah kita masih bisa proses. Bisa proses kan? Tapi di samping kita proses, tolong kewajibannya dipenuhi. Pajak, bayar gitu. Jadi kewajiban jalan, haknya juga kita serahkan. Yang penting kan itu mohon maaf Pak. Bang, tolong tanyain berapa jumlah seluruhnya Bang untuk Kabupaten Garut yang bayar asuransi berapa ribu nih? Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, ada nggak datanya? Ditaksir aja berapa? Lebih dari 300.000 lebih ya. Kita di Kabupaten Garut tuh sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor mungkin ya 300 lebih ya? ada 30 ribuan lebih. 300 berapa ribu nih yang biar? 30 ribuan ada ya. Kan otomatis bayar ini kan ya, otomatis bayar asuransi kan dengan iya. STNK ya. Pokoknya yang terregister tadi yang terregister otomatis. Jadi kita tidak terlepas dari situ. Mau kendaraan baru, kendaraan daftar ulang, sama. Kuncinya di STNK kan. Kuncinya di STNK, terdaftar di situ. Ibu tidak tahu jumlah motor orang juga mobil di Garut ini berapa? Ada katanya ada. Di HP saya. Iya, ini masyarakat banyak. Kalau saya wawancara dengan Pak Rudi lebih 350 ya. Ribu katanya, mobil 150.000. Potensi dari Garut ya. Iya. Sebentar Kang Jeki ya. Banyak ke ini ya, Garut ini aduh jalan leutik cenah mobil loba ya. Oke, masih menikmati biarlah pagi. Oke Bang, sehat Bang. Oke, terima kasih sudah dijawab sama Tehnia tadi ya. Kan biaya BBM motor sabaraha persyaratan naon wae abdi bade ngisikeun pajak motor sesah kedah KTP asli aya foto KTP-na dina teu tiasa ke peminembak tiasa nanti mungkin dengan narasumber yang lainnya. Bagaimana Bu? Untuk kendaraan roda 2 potensi di Kabupaten Garut ini ada 413.000. Kendaraan bermotor itu hanya kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 4 ada 59.700 kan. 59.700 itu mereka bayar pajak otomatis kan? Tingkat kepatuhan di Kabupaten Garut maksudnya ini bayar asuransi otomatis. Iya, pada saat dia membayar pajak udah termasuk asuransi. Tapi kan di sini juga kita ada beberapa kendaraan yang memang belum patuh. Nah, berarti jasa harjanya juga belum itu. Tapi belum dievaluasi berapa ya persen yang belum patuh ini? Yang patuh dari nih. Yang belum patuh nih berapa ada ya? KTMDU ya, KTMDU untuk di Kabupaten Garut ini yang tidak patuh 33,8%, masih lumayan tinggi. Berarti yang patuhnya hanya 67%. Hanya 60%. Itu motor mobil? Itu untuk 2 kendaraan. 2 kendaraan. Iya. Yang patuh bayar pajak, saudara-saudara hanya 60% lebih. Nu teu parah tuh di udang-udang gitu ya, walaupun pada di kan Bapak Aing putih kering guys. Itu 30% lebih. 30% lebih. Itu kebanyakan di kota atau di daerah itu? Di kota banyak. Di kota ya. Karena kan memang masyarakat di kota juga pasti lebih banyak ya. Jadi minta perhatian semuanya, kalau mohon maaf ada keluarga yang kecelakaan klaim asuransi otomatis kudu bayar pajak heula.
Ini bagian Bang Andri nih. Bagian Pak Andri, bagian Om Pak Andri masalah pajak ya. Jadi pajaknya dan jumlahnya itu 60% sudah bayar pajak. Ya, Dan 30% lagi lah yang ya, masih belum bayar patuh. pajak, otomatis bayar asuransi. Dan itu pungutan asuransinya untuk kendaraan roda 2 30.000 ya 35.000 izin. per bulan ya. Per tahun. Per tahun, itu. per tahun murah tuh gitu. Motor, kendaraan roda 2, roda 4 143.000. 143.000, nyicilnya 14.000 sebulan. Ini mah saya ingat tuh 30. Ini kok 13.000 pernah sosialisasi kan teman-teman asuransi? Nah, Ke kenapa? daerah suka Sosialisasi ya izin kalau Nggak, maaf, asuransi nggak punya cabang ya, hanya di kabupaten saja kan? hanya di sini aja di Kita di kita Samsat cabang, Induk, di Samsat Induk. kita cabang Tasik kan? Nah, tidak jadi gini kan Jasara Harja itu kantor cabangnya ada di Tasikmalaya. kan, Ini ya? membawahi Priangan Timur dari Garut sampai Pangandaran. Baru sampai Nah, Pangandaran. kami di sini Jasara Harja di Garut, di Samsat Garut, tentu di beberapa Samsat outlet juga ada. Oh, Ya, misalnya Samsat Outlet Pamupek di sana ada juga ya? ada petugasnya. Bukan Jadi, cabang itu namanya? bukan Samsat Outlet. Samsat Ya, Outlet. jadi di mana misalnya ada Samsat itu pasti ada pengutipan Jasara Harja juga di Jasara sana, Harja otomatis ya. Jadi klaim juga bisa ke Omlet dong gitu? Bisa. Kecamatan setempat, komplek klaim kecelakaan ini gitu. Iya, karena kan kita sistemnya online. Online juga, kan, sama juga kan? Iya, jadi untuk proses tetap di Jakarta secara terpusat, tapi untuk pengurusan Jasara Harja misalnya di wilayah selatan ya kan, jadi kan jauh nih Iya, betul, ke betul. sini ya. Nah nanti dibantu sama petugas Jasara Harja di wilayah selatan di Samsat Outlet Pamempek gitu. Iya. Selamat pagi Mas Di, tolong minta penjelasan tadi kecelakaan tidak berjamin itu kecelakaan tuan lamun ya kalau bisa nabrak pohon tadi ya. Iya. Ya, itu kecelakaan nggak bisa Iya. tidak berjamin namanya. Tidak terjamin sesuai dengan undang-undang tadi ya, Undang-Undang 34 1964 itu di luar jaminan Jasara Harja Jasara untuk Harja. kecelakaan tunggal. Karena tadi Jasara Harja ini asuransi pihak ketiga. Jadi kita membayarkan SWD KLEJ untuk korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian kendaraan kita. Kalau kita menabrak pohon, kan pohon nggak bayar ya. Iya betul. Gitu. Kalau nggak tabrakan mah baru ya. Tabrakannya jelas. Kalau tabrakan walaupun Dua kendaraan. polisi mengatakan kesalahan kita tetap dapat asuransi ya. Iya, betul. Karena kita korban, dua-duanya dapat korban. Kemudian tadi yang mobil masuk jurang juga tergantung daripada Umum resmi atau resmi atau tidak, gitu. legal nggak busnya Legal itu tidak, masuk gitu. terdaftar nggak ibu ya? Iya, betul. Kalau tidak terdaftar diurus masing-masing ya. Iya. Kecelakaan tunggal kan? Kecelakaan tunggal itu masuknya ya beban atau tanggung jawab pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan kan. Bang disuruh bayar pajak kudu aya foto asli mobil beli bekas yang jualan sudah nggak ada. Ya udah nanti tanyakannya ke Pak Erwin ya ini masalah asuransi. Coba masalah asuransi pertanyaannya ya. Oke, selamat pagi. Sesi yang kedua Bu, ini bagaimana menghadapi lebaran dan dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Apa solusi dari teman-teman di asuransi ini? Siap. Apa yang harus disiapkan oleh asuransi? Iya. Kami di Jasara Harja kan tidak hanya concern kepada korban laka Korban lantas laka ya, lantas. tapi kita juga aktif di program-program untuk menurunkan tingkat laka lantas atau fatalitas dari korban kecelakaan. Seperti baru kemarin saja, iya. kemarin kita mengadakan rapat di unit Gakum dengan Kanit Gakum Bu Marlina, mengundang rumah sakit termasuk rumah sakit Medina. Rumah sakit di Garut, Dinas Kesehatan, BPJS, kita duduk bersama merumuskan, mengkoordinasikan supaya penanganan korban laka lantas ini menghadapi operasi ketupat bisa berjalan aman, nyaman, lancar, insya Allah tidak ada kecelakaan kita harapannya. Jangan ada kecelakaan. Ya. Harapan kita bersama jangan ada kecelakaan. Tapi kita teman-teman di asuransi sudah siap siaga. Sudah siap ya. Siap, kita juga ada piket setiap hari, Setiap jadi hari di mana tidak ada libur ya, tidak ada libur, piket ini kita ya. ada piket. Ya dan klaim itu saya diulangi itu harus melalui berita acara di kepolisian nanti ya. Laporan terdaftar kepolisian. laporan di kepolisian kan. Iya. Ya, jadi itu otomatis masuk ke link share ke teman-teman di asuransi. Dan untuk sekali lagi yang meninggal itu 50 juta 50 itu juta. itu keterimanya kapan katanya? Kenapa? Keterimanya kapan oleh ahli waris? Keterimanya oleh ahli waris. Di sini sebetulnya kita kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Jika misalnya persyaratan itu udah komplit, kita submit hari ini. Nah, minimal sih sebetulnya 2 kali 24 jam. Tapi karena
dulu itu kami pembayarannya desentralisasi izin Kang Jaki. Jadi kita bisa proses pembayarannya tuh di sini di Garut ataupun di Tasik. Karena sekarang itu pembayarannya di Jakarta, jadi memerlukan waktu lebih gitu ya. Tapi insya Allah kalau misalnya berkasnya sudah, persyaratannya sudah lengkap, kurang dari 1 minggu kita bisa sampaikan gitu. Oke, dari TikTok bagaimana caranya kalau yang bersangkutan tidak punya STNK mobil dan motor? Nah, itu tadi ya, yang tadi ya. Yang tadi gimana nih? Ya, sama juga ya. Sama Kalau yang tidak punya tadi. kalau tidak punya STNK bisa diklaim, nggak bisa kan? Nggak bisa, ini registernya dari Kan mana? registernya kan STNK, kan bayar asuransi itu melalui STNK, teboga mobil, teboga motor, kemaluan cilaka, kata gitu aja bahasa masyarakat mah. Dapat klaim nggak dari jasa Tegaduh marga? mobil, Nggak ada tegaduh kan? motor. Otomatis kamu teboga STNK. Mungkin nanti Gimana nih? Kalau misalnya nggak punya mobil, Nggak punya motor. Celaka dia, kecelakaan, ketabrak. Nah, berarti kecelakaannya ketabrak tadi. Misalkan, Misalkan ya. kita masukkan kategori penyeberang jalan atau Iya ya. pejalan kaki. Tapi kan nggak terdaftar Bu di asuransi. Nah, ini kan tadi pihak ketiga. Jadi pada saat seseorang itu tertabrak saat Ketabrak, menyeberang, yang bayar asuransinya ini adalah pemilik kendaraan yang nabrak. Pemilik, jadi diambil dari pemerintah ya. Jadi kita itu membayarkan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya tadi kecelakaan tunggal nggak bisa, karena bayar untuk diri sendiri. Iya, jadi nabrak kan lumayan, karena memang yang korbannya tidak punya motor, tidak punya mobil, gitu ya jawabannya. Penyeberang jalan misalnya. Penyeberang jalan gitu. ya. Penyeberang jalan aki-aki ketabrak gitu ya, bisa. Sering-sering Kang Jaki, Banyak apalagi jadi di daerah Wanaraja ini. Waduh. Beberapa kali saya survei itu penyeberang jalan mau sholat, masjidnya ada di seberang jalan. Kan gitu. kalau ibu-ibu mama lempang mana nggak cerita gitu ya, itu gimana tuh? Jadi memang sering kejadian. Sering sekali terjadi Subuh, penyeberang gitu ya, penyeberang jalan yang kecelakaan. ketabrak tanpa sengaja. Itu mereka klaim juga walaupun tidak punya motor. Itu justru murni, terjamin murni. Jadi Artinya langsung kita bisa proses jasa harjanya. cepat gitu. ya gitu ya, iya. cepat ya kasihan nih. Yang pengajian kan ibu-ibu subuh-subuh kan poek, aduh orang Sering-sering motor itu sering terjadi. kejadian gitu, orangnya poek teka tempo gitu. Pakai baju hitam-hitam Pakai baju misalnya. hitam. Jawa motor gitu kan, redup, aduh, memang gitu terjadi oproma itu di hajatnya darurat gitunya. Iya. Kemudian korban misalkan celaka itu dapat klaim juga aja. Dapat itu. Arti harus lapor ke Polantas juga kan. Harus, iya. Karena kuncinya itu lapor Ya, polisi. jadi untuk saudara-saudara sekalian kapal udara Italia dagukan ya. Jadi kuncinya laporan ke polisi. Jadi ada apa-apa laporan ke polisi. Wah, Jangan cici, takut. jangan Iya. takut. Ya masyarakat jangan siun ke polisi mah. Aduh, masih siun ke polisi ya. Aduh, pencurian, aduh, diru ya, maling motor, semua juga termasuk kecelakaan lapor ke polisi. Ke polsek terdekat bisa nanti Oke, ditemukan. berapa pengaduan kontak Samsat, alamat yang lengkap? Samsat jasa raja di Samsat. Ya, Ya. untuk pengaduan jasa harja kantor offline-nya ada di Samsat Garut. Samsat Garut aja ya? Di Jalan Suherman, di Jalan Ciatel, Suherman, ya. depan pom bensin. Iya, kebanyakan kan kalau terutama orang tua ya jauh di Mekar Bukti paling mana cina aden. Jadi nggak tahu, kasihan juga jauh-jauh. Tapi sekarang kan bisa di omlet tadi ya di Samsat Samsat. Jasa raga masing-masing kecamatan, berapa kecamatan Bu? Beliau? Kita ada di Limbangan. Bu. Lalu di Pamengpeuk, Cikajang. Untuk outlet ada di situ ya. Sama Wanaraja juga ada ya di situ ya. Wanaraja ada? Wanaraja ada. Kadungora, Leles? Kadungora, Leles nggak Belum ada. ya? Wanaraja bisa tertangani yang ada kecelakaan. Nah, untuk Wanaraja kan untuk Sukawuning Cibatu. Untuk Wanaraja sebetulnya begini Kang Jaki, karena kami juga keterbatasan pegawai ya. Nah di Wanaraja memang ada Samsat, cuman jasa harja petugasnya tidak ada, masih kosong. Kenapa? Keterbatasan Pegawai. Keterbatasan. Jadi untuk Wanaraja masih di bawah saya yang tanganin. Capek langsung tuh dia. gitu. Iya, sambil jalan-jalannya. Cibatu belum? Cibatu nggak ada, Malambong? masih saya. Oh kalau Malambong dibantu sama Tasik. Tasik ya, ini daerah-daerah yang dikhawatirkan rawan kecelakaan kan. Betul, Limbangan Malambong Kemudian ini rawan Malambong, kecelakaan. Limbangan, Nagreg, Paul ya. Itu jalan nasional ya. Iya. Yang jalan nasional. Iya, kecelakaan kemudian juga Leles belum ada ya, Leles Kadungora belum. Tapi tadi Anda mengatakan Pamengpeuk sudah ada katanya. Pamengpeuk sudah ada petugas di sana. Pamengpeuk hanya Pamengpeuk. Hanya Pamengpeuk. Cibalong, Jadi Ciklek. kami
di Garut ini 2 orang, 2 petugas. 2 orang, hanya berapa kecamatan diulangin tadi? Ada 5 kecamatan, 10? 5 ya. 5 kecamatan, jadi sudah ada ya. Ini juga cabang Garut, harusnya ada. Apa tidak diusulkan ada khusus kantor khusus, nggak ada gitu? Dulu ada kantor pelayanan Jasara Harja. Sebelah mana tuh lupa lagi? Depan Brimob Kang Jaki. Iya betul. Iya. Tapi kenapa Bhinneka Samsat sekarang? Nah itu tadi karena mungkin ada Atau sistem perubahan pelayanan? kebijakan lah Perubahan ya kebijakan. gitu. Jadi kantor pelayanan ini diefektifkan di cabang Tasikmalaya gitu. Nah untuk pengurusan klaim Jasara Harja di Kabupaten Garut, nah ditangani oleh Samsat Garut. Samsat Garut ya. Saya di situ. Oke, selamat menikmati. Oke, kadang suka jadi berkurang nominal yang diterima korban tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Gimana nih yang kematian? Memang kan kita kurang nominalnya jadi berubah. Nah. Berarti ke RT atau Jadi tadi seperti yang saya jelaskan Kang Di Jaki ya, OTG ya. seperti yang saya jelaskan. Yang kematian ini yang Iya, yang kematian misalnya kan tadi kadang suka santunannya berkurang nominalnya. santunannya kan 50 juta. kurang. Saya jelaskan seperti yang tadi Silakan. sudah saya jelaskan itu kita tidak ada pembayaran secara tunai. Semuanya pembayaran secara cashless. Pembayaran melalui rekening. secara cash. Cashless. Cash itu artinya Cashless non tunai. non tunai. Non tunai. Jadi syaratnya adalah korban ahli waris tadi ya, ahli waris dari korban kecelakaan ini ada rekening. Nah kami di sini Korban atau juga keluarga korban. ahli waris ya. Ahli waris ya? Iya, misalnya Itu harus ada rekening. yang meninggalkan suaminya. Nah yang istrinya berarti kita serahkan ke istrinya. Nah istrinya ini kan ada rekening bank. Nah di sini kami juga bekerja sama dengan Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah di sini jadi korban tuh kan udah mahra riweuh gitu ya, Iya. lagi kedukaan. Jadi iya. kalaupun misalnya masyarakat yang belum memiliki rekening, kami bantu sambungkan ke pihak BRI untuk membuat rekening untuk pengurusan Jasara Harja. Nah uangnya dari Jakarta, dari kantor pusat langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Nah pada saat pencairan kan yang bersangkutan langsung menerima. Jadi kami tidak, saya pastikan 100% saya Jasara Harja ataupun Garut ya. ataupun petugas kami gitu di lapangan tidak ada yang menerima Rp1 Tidak, pun ya. dari uang santunan. Jika misalnya tadi ada Kurang nominal. ada kurang berapa gitu ya, nah itu di luar kewenangan kewenangan kita. kami gitu. Karena Iya, kami pembayaran iya. secara cashless dari pusat langsung ke yang bersangkutan. Bang itu berapa bulan lamanya untuk sampai ke ahli waris katanya? Tadi ya. Sampai uang diterima tuh setelah Iya. korban meninggal Nah. dapat santunan dari Jasara Harja atau juga berapa? Ya, jadi tadi karena kami ini dasarnya adalah laporan kepolisian. Nah, kita harus pastikan dulu laporan kepolisiannya ini udah online apa belum nih? Sudah terbit atau belum? Oke. Kecepatannya dimulai dari situ juga gitu. Iya, jadi dilihat dulu ada nggak cepat tidak berita acara juga laporan dari kepolisian Nah, ini. jadi masyarakat jika otomatis mengalami- diproses kan? Iya. Tadi yang proses itu Garut ke Jakarta tadi. Pusat yang prosesnya disampaikan ke Jakarta juga kan? Iya, tapi kan nggak berkas gitu. Jadi kita secara sistem online. Jadi kalaupun misalnya sudah lengkap nih Kang Zaki izinnya. Iya, betul. Hari ini misalnya ada kecelakaan, besok laporan polisinya terbit. Nah hari itu juga atau besoknya saya langsung datang ke rumahnya. Oh. Kami petugas Jasara Harja langsung datang, Iya. mengumpulkan, membantu administrasi ya. Apa aja persyaratannya gitu Persyaratannya ya. itu persyaratannya juga apa aja sih tadi ya? Nah gampang Kang Jaki persyaratannya itu tadi laporan kepolisian. Kepolisian. Jika misalnya yang meninggal suami berarti apa? Buku nikah. Buku nikah harus Ya, ada. kartu keluarga. Kartu keluarga. Surat kematian. Surat Dari mana? kematian. Dari rumah sakit atau Dari dari rumah sakit. medis. Dari Tapi kan tidak berlaku kalau istri sirih misalkan. nah makanya nih untuk ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak nikah siri jangan mau. Rugi ya Kang Jeki. Ayo gitu tidak Nggak dapat. Tidak bisa kita proses. Tidak Tidak ada bisa. ajas legalitasnya kan. Tidak Nanti ada. kan salahnya buku nikah. Buku nikah. Otomatis Dan tercatat. Anu kami Iya. siri tekan catat. Saat mau teh pun mau aja anu mana anu kadua sih. Jadi kalaupun dia klaim nggak bisa harus buku nikah kan. Iya. Otomatis itu Otomatis. undang-undang kan, Iya. Undang-undang 64 ya, buku Iya. nikah. Itu prosedurnya tadi apa pertama?
keterangan polisi, laporan kepolisian, buku nikah, terus KTP, terus lalu buku rekening tadi, buku rekening. Ya, surat kematian, karena yang menerangkan ini meninggal karena kecelakaan itu kan dari rumah sakit misalnya. Oh iya, rumah sakit yang bersangkutan di rumah sakit. Ya, udah itu aja. Cukup ya. Untuk yang suami, nah itu untuk anak berarti apa? Akte lahir. Akte lahir ya. Nanti oleh asuransi Jasara Harja di bawah semua itu harus komplit ya. Iya. Baru bisa diproses. Nah ada satu lagi surat keterangan ahli waris dari desa. Jadi kita juga mengabsah. Oh betul nih, ini adalah suami. Itu dari ada kasus juga bahwa ini ada ahli waris palsu, banyak kejadian kan ini. Dalam jual beli tanah banyak kalau kejadian ahli waris palsu. Iya. Kalau kami kan namanya sengketa akan muncul. Iya, kalau kami nggak ditemukan oleh teman-teman asuransi. Enggak, kita pastikan tidak pernah terjadi itu karena apa? Ngaku-ngaku kita sebagai suami atau juga istri korban khawatir. Nah itu makanya kita dokumennya juga kan tidak hanya KTP aja gitu ya. Nah KTP ini juga kan ngeling sekarang di Dukcapil ya. Betul. Jadi keluar kan datanya. Iya, kalau misalnya memang dia terdaftar kan ada tuh di Dukcapil keluar datanya. Nah, kita lihat lagi buku nikahnya. Terus di kartu keluarga kan ada kawin tercatat, kawin tidak tercatat gitu. Nah, kalau misalnya tidak tercatat, saya cross check misalnya ke KUA. Oh, ini ada. Nanti ada misalnya mungkin takutnya ada miss gitu di KUA-nya gitu ya, meskipun ahli waris ini punya terjadi ini di Wanaraja kemarin. Jadi ahli waris ini punya kartu keluarga, buku nikah, punya buku nikah, tapi di kartu keluarganya kawin tidak tercatat. Nah bingung kan saya cross check lah ke KUA Wanaraja. Ternyata di KUA Wanaraja ada terregister. Nanti minta surat keterangan dari KUA yang gitu. Kecuali kawin siri tadi. Jadi kami pastikan itu ahli waris tepat sasaran. Ahli waris tepat sasaran ya. Jadi ini tolonglah ajas legalitasnya dilengkapi dulu, KTP-nya siapin, kemudian juga segala macam. Tadi memang jangan dikhawatirkan banyak kejadian mungkin sebelum sekarang kejadian saya lagi dulu ya. Itu ngaku-ngaku ahli waris. Ngaku ahli waris. Saya sebagai ahli warisnya mau ketabrak, saya sebagai ahli waris sampai tidak bukti ke lain. Jadi ngaku. Tapi sekarang boleh, kalau dulu mungkin belum begitu lengkap ya. Kalau sekarang kan sudah terintegrasi. Sudah terintegrasi KTP, terintegrasi sekarang dengan sistem medsos atau juga lebih digital ya. Iya betul. Tinggal klik ini betul nggak orang ini orang Jawa Raja lain jadi KTP palsu. Nah gitu. Iya. Banyak kan kejadian gitu sekarang? Enggak, insya Allah enggak ada. Sekarang ya. Tidak ada, saya jamin tidak ada. Sekarang insya Allah ya tidak ada. Selama saya di Garut belum pernah menemui itu. Ya. Baik, 081767811053 menarik karena perbincangan ini. Mariana sudah gabung, Mbak. Jak disusah bayar pajak kudu aya foto asli mobil bekas yang jualan sudah nggak ada ya. Tuh nanti kepahan di bagiannya itu ya. Tapi sekarang masalah asuransi ini klaim terhadap kecelakaan. Tadi juga jangan coba-coba nabrakan motor karena awi atau karena kai jadi kena tembok teu puguh moal diberi asuransi bukan apa anu diberi teh lamun kejadianna tabrakan Bu ya kecelakaan juga atau juga kendaraan umum urang tabrakan yang besar coba deh tabrakan yang beus beunang asuransi. Nah ini di Malangbong jalur nasional tuh sering dari sebelah Malangbong Bandrek situ ya. Aduh, ayo mah. Bandrek sih banyak. Kersamana. Sebelum ini Bandrek banyak ya. Saya bolak-balik terus ke situ. Bandrek Wanaraja kan tadi. Kersamana. Wanaraja Bandrek. Cibatu. Leles ke Kadungora jalan Nagreg. Leles Kadungora. Jarang ya? Agak jarang sekarang ya. Tapi di daerah Limbangan, Malangbong, Cibatu, Bandrek itu banyak kejadian. Kejadiannya apa ketabrakan tunggal atau seperti apa? Dua kendaraan. Jadi bis bolak-balik itu bis tuh di sana. Bus jeung bus. Motor sama bis ketabrak. Dua-duanya dapat asuransi. Ya kalau bisnya enggak lah. Bis mah aman Kang Joki. Nah, perlu saya tegaskan juga di sini kita menjamin jiwa ya. Jadi takutnya ada yang nanya ini kendaraan saya penyok misalnya. Nah, itu mah tidak bisa. Kenapa? Nah, kita kan penjaminannya jiwa. Asuransi jiwa. Bukan bus jadi jiwanya ya. Jiwanya. Jadi walaupun karena motor walaupun luka tetap dapat asuransi. Dapat. Ya, kalaupun misalnya tadi busnya habis nabrak terus nyungsuk misalnya nabrak pilar atau pohon.
Kemudian supirnya atau kenaiknya ada luka korban itu kita jamin juga. Yang penting jiwa tadi ya. Ya, jiwa Supir tadi. bus celaka anggar. Kalau penumpangnya juga sama juga kalau kan. materi itu tadi maksudnya kendaraannya rusak itu Tapi kan nggak bisa diganti kan. tidak bisa diganti. Itu Itu maksudnya asuransi swasta. Bagian perusahaan itu mah. Bagian perusahaan. Tapi kan kata kuncinya asuransi jiwa. Kan. Ini tolong dialog saya ini dengan penanggung jawab asuransi jiwa saya. Jasara harja. Jasara harja. Aduh jiwa saya waktu ada kejadian. Pesta ayah. Itu. Bumi Putra ya karena ya. Aduh, Bumi Putra sudah nggak ada sana. Ada juga. Cuma asuransi kita kan asuransi jasara Jasara harja ya. karena milik pemerintah kan ini. Milik BUMN ini badan usaha milik negara kan. Jadi otomatis di tiap kabupaten Ayah dan Garut seluruh Indonesia ada. Indonesia cabang ya. Kenapa hanya cabang kita ini? Kami di sini Tasik itu cabang. Nah, menginduk ke Bandung. Di Bandung ini Pusatnya Bandung. Bandung ini wilayah Jawa Barat. Bandung punya berapa wilayah? Tasik, Tasik, Bogor, Sukabumi, hanya 5. Cirebon, Iya. lalu Bekasi. Kewadanaan lah gitu itu ya. pokoknya Jawa Barat lah, yang masuk Jawa Jadi Barat itu Garut ini induknya kecamatan. di wilayah Bandung. Iya, Jawa Dan Barat. Garut juga punya omletnya hanya sekitar 5 Bu genep ya belum. Kenapa tidak semua kecamatan saja punya omlet? Nah itu. Itu memang idealnya seperti kita itu. kan bareng sama Samsat ya. Jadi nanti Kang Jaki undang lagi Pak Andri. Oh, kita. nanti saya Kak. Memang Samsat ada di tiap kecamatan kan enggak? Nggak ada. Enggak. Samsat cuma di Garut kan? Hanya ada ya induk itu ya. Induk kan? Induk. Tapi kan kita juga ada Samsat outlet tadi yang sudah saya jelaskan di Limbangan, di Paumpek. Iya kan, Samsat juga tidak semua kecamatan kan? Tidak. Ada Samsat keliling. Artinya? Samsat yang Mobile, Samsat mobile gitu yang sering saya himbau di sini. Bang, di mana ya KTP? SIM ya, Samsatnya ada Samsat keliling. Selamat menikmati. Sudah pukul 8:41, tinggal beberapa saat lagi. Saya kira ini himbauan saja Bu, apa yang perlu. Sebelum saya nanti putarkan iklannya. Oh iya, siap. Ya. Jadi kami dari Jasara Harja. Diulangi aja syarat-syaratnya untuk mendapatkan dulu, ulangi Bu. Ya, syarat-syarat untuk proses Jasara Harja ini tadi yang pertama dan yang paling utama paling penting itu adalah laporan dari pihak kepolisian. Pertama laporan dari pihak kepolisian. Kemudian kartu KTP korban sama ahli waris. Lalu jika dudanya atau jandanya tadi buku nikah, jika anaknya ahli waris adalah akte lahir. Kartu keluarga, buku rekening, sama surat keterangan meninggal dunia tadi. Surat meninggal dunia dari rumah sakit. Rumah sakit ya, kalau itu lamun ke rumah sakit RT kan. Lamun tidak ke rumah Kan sakit, ke desa ya. Ke desa. Jadi ke desa itu aja. Jadi tolong aja sekretariatnya dilengkapi. Dan juga korban ini mau ditegaskan bila istrinya itu hasil ciri menang klaim kan. Jadi harus karena memang buku nikah tadi. Iya, harus buku resmi, nikah. sah. Ya. Jadi mungkin himbauan dari saya sebagai Bupati biarlah pagi kudu bayar pajak. 30% loh. 30% yang belum patuh, ayo jangan bayar pajak. Jalanan kan tuh saraya ya. Jalan udah bagus loh. Sudah. Jalan udah bagus. Saya himbau supaya banyak udah baca ke biar lapang untuk bayar pajak ini. Bayar pajak 30 berapa persen tadi Pak lagi? 33%. Belum bayar pajak baik motor maupun mobil kan. Betul. Jumlah mobil jumlahnya 50.000 tadi Ibu katakan, maka kendaraan untuk motor 350 lebih ya. 350.000 itu sebagai bayangan saja. Jadi berapa itu? Bayar pajak itu per tahun berapa Ibu? Bayar pajak motor bayar asuransi itu kalau untuk motor tadi ya kendaraan roda 2 35.000 rupiah, untuk mobil itu 130. Kalau untuk mobil 143.000. Nah, saya pertanyaan apakah Anda sekarang sudah bayar pajak belum? Karena pajak sudah termasuk asuransi Jasara di Harja. dalamnya adalah asuransi Jasara Harja. Coba lihat STNK atau encan lagi buruk udah tuh. Encan ada baris kedua SWDK LLJ. Artinya? Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu masuk kita juga kan, Jasara Harja. Iya, itu memang yang kami untuk kita kan, untuk Jasara Harja. Di STNK ada. Iya, STNK. Ibu-ibu, sekali lagi kalau ada kecelakaan apapun sebaiknya lapor ke polisi. Iya.
Karena ada surat laporan kecelakaan. Ya, itu itu sebagai bukti klaim nanti ke dasar. asuransi jasa raharja klaim. Ya, maka otomatis di-share langsung datanya sudah ada di pihak jasa asuransi Jasa Aduh, raharja. jasa raharja Jiwasraya itu. Bu, yang terakhir Bu, gimana nih bagaimana himbauannya, bagaimana susah bayar pajaknya? Iya. Ya, bagi masyarakat Garut, terutama insan Medina, ayo pertama membayar, patuhi kewajiban taat berlalu lintas, membayar pajak, memakai helm, ya. Jika tidak memiliki SIM, berarti di bawah umur jangan coba-coba mengendarai kendaraan bermotor. Betul. Lalu kami himbau untuk selalu berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Keselamatan dulu ya. Keselamatan dulu bukan Jangan kecepatan. ya. Karena ada orang-orang yang kita cintai nunggu di rumah nih ya, jangan sampai kita celaka di jalan. Gitu. Nah, ini Hati-hati di jalan. Ulang Ibu persiapan menyambut Lebaran amat nih. Persiapan Berapa? menyambut- H-7, H+7? Iya, kami di sini ada piket di kebetulan begini kan Jaki, kalau untuk PAM Natal kemarin, kami di sini ada pos pelayanan terpadu bersama-sama dengan pihak kepolisian dan dinas terkait, dinas perhubungan dan lain-lain. Nah, kami juga piket H-7 plus H+7. Jadi jangan khawatir jika misalnya kecelakaan, amit-amit nih jika ada ya, kita harapkan kan tidak ada kecelakaan ya. Pada selamat semua orang-orang Garut, masyarakat Garut. Jika misalnya terjadi kecelakaan di H-7, H+7, jangan khawatir, kami di sini bersama-sama dengan pihak kepolisian, bersama-sama dengan pihak rumah sakit sudah menjalin kerjasama yang baik untuk penanganan korban laka lantas khususnya di wilayah Kabupaten Garut. Jadi tenang Akan saja tetap sudah ada ditangani. siapkan Bu Nia. Purna Masari, terima kasih menanggung jawab daripada jasa raharja. Dan hari ini dialognya, kalau ada pertanyaan lagi nanti di-share aja ke teman ke Bu Nia ya. Boleh, Karena memang ini akan Bu Nia bisa melihat YouTube-nya udah siap. YouTube Bisa, nanti dikirim di-share YouTube-nya ke Bu Nia, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube bisa dilihat dan dijawab. Terima kasih Bu Nia. Sampai jumpa. Sama-sama, Wassalamualaikum Kang warahmatullahi Jaki. wabarakatuh. Waalaikumsalam Biasa warahmatullahi hubungi wabarakatuh. ka 08 hiji 2 22 48 5 genep 22 sekali deui. Melipat baca di wetan